Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Aiswa Meka. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku hari ini. Nah, jangan lupa tonton sampai selesai ya. Nah, teman-teman, di video awal tadi adalah acara syukuran atas kelahiran ponakan aku ya teman-teman. Nah, kebetulan untuk dedek bayinya kan tidak stay di tempat acara, melainkan ada di luar kota. Makanya untuk syukurannya pun dilakukan secara virtual atau online gitu. Nah, lanjut ya teman-teman, di pagi hari ini aku mau masak simple aja. Ini aku mau tumis-tumis gitu. Ini aku tumis wortel sama nanti aku campur sama sawi. Nah, kebetulan aku juga mau habisin stok sawi aku ya teman-teman. Daripada nanti busuk, mendingan aku olah aja karena sawinya alhamdulillah sih masih bagus ya, tapi aku mau habisin stok aja supaya nanti bisa diganti sama stok sayur yang baru. Nah, untuk bumbunya sendiri yang pasti kalau untuk tumis-tumisan ini simple banget ya teman-teman, cuman pakai bawang merah, bawang putih, lada, garam, kaldu sama sedikit saus tiram dan dikasih air dikit ya supaya wortelnya matang dengan sempurna. Tapi biasanya aku kalau tumis-tumisan nggak suka ya teman-teman kalau wortelnya terlalu lembek gitu. Biasanya aku kayak masih keras-keras gitu loh supaya ada tekstur krenyes-krenyesnya. Selera ya teman-teman ya. Tumis-tumisan gini adalah masakan paling tercepat di dunia ya teman-teman. Dikala kitanya repot, tapi lapar dan mager mau masak besar gitu atau masak berat, ya udah numis-numis gini aja, sat-sat kelar deh. Dan langsung aja aku hidangin ya teman-teman, udah kelar. Terus untuk pasangan dari tumisannya ini aku mau ceplok telur dadar aja ya, karena menurut aku sih ya matching aja gitu tumis-tumisan sama telur dadar. Ini voice overnya agak kedengeran seperti suara gergaji gitu ya teman-teman. Karena papa aku kebetulan lagi kerja ya di samping rumah gitu, jadinya banyak noise yang masuk waktu voice over. Oh ya teman-teman, maaf banget kalau beberapa hari ini aku tuh lama ya untuk posting video. Biasanya itu kan 2 atau 3 hari tuh aku udah upload ya. Cuman ini tuh bisa sampai seminggu gitu ya kan. Sebenarnya yang bikin aku mager itu part edit ya teman-teman. Kalau untuk nge-tag videonya itu aku nyaman aja sih, kayak cepet gitu loh karena udah kebiasa kan. Cuman untuk di part edit itu yang memang aku tuh kadang mager teman-teman. Apalagi untuk ngevlog ini kan aku bukan jadikan prioritas ya teman-teman, melainkan hanya sekadar hobi aja. Jadi kadang-kadang itu kalau pas lagi santai atau apa itu aku suka mikir mau bikin video apa lagi ya. Jadi menurut aku sesantainya aja ya mams. Tapi kalau pas aku lagi nggak pegang HP sama sekali, itu aku bener-bener nggak ada ngevlog gitu teman-teman. Makanya kadang kenapa kok ngepostingnya lama, karena ngevlog ini bukan aku jadikan prioritas utama. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman. Yang penting dalam melakukan aktivitas apapun, kitanya harus selalu semangat dan happy. Nah, masakan simpelnya udah kelar, ada tumis-tumisan, telur dadar, dan opor ayam. Untuk opornya, ayamnya nggak kelihatan ya teman-teman karena ayamnya tenggelam tuh. Dan untuk opor ayamnya ini nanti untuk anak aku ya, karena opornya nggak pedas. Anak aku tuh suka banget teman-teman sama opor ayam, jadinya aku buat opor ayamnya itu ya khusus untuk anak aku aja. Lanjut ya teman-teman, habis ini aku mau langsung cuci piring. Kelihatan banget ya teman-teman, aku tuh kalau masak itu nggak bisa rapi gitu loh di mana-mana gitu, dan semua tempat itu pasti kepake. Pingin belajar gitu gimana caranya masak dengan rapi dan hanya make tempat sedikit gitu ya, kayak chef gitu loh teman-teman. Kalau dilihat di YouTube gitu kan kelihatannya rapi gitu ya. Tapi nggak bisa ya, tetap aja aku kalau masak itu amburadul teman-teman. Dan tadi udah selesai masak, terus juga udah selesai cuci piring. Jadi kalau cuci piring itu otomatis baju aku pasti basah ya teman-teman, makanya aku ganti baju karena ini mau unboxing. Nah, kira-kira isi paketnya apa ya? Penasaran gak nih teman-teman? Jadi ini aku beli madu ya untuk anak aku, karena kemarin searching pengen cobain madu yang merek lain. Tadinya mau beli madu urai, tapi ternyata kalau madu urai tinggal langsung aja datang ke toko yang aku ngevlog kemarin. Nah, itu tuh kalau di toko itu madunya lengkap ya, ada madu urai, madu kelapa ani gitu.
Tapi kalau madu ini aku baru coba nih teman-teman. Setelah aku scroll ke bawah, terus aku juga pilih-pilih madu gitu ya. Karena kan kalau di toko oren itu pilihan madu banyak banget ya. Nah jadi aku nemu madu ini, terus aku juga udah lihat reviewnya. Bahkan madu ini pun cukup terjual banyak ya teman-teman. Makanya aku penasaran dan pingin cobain ya. Jadi ini tuh adalah pure raw honey atau nektar multiflora Java. Raw honey atau madu mentah adalah madu yang tidak melalui proses apapun dan tidak diolah. Jadi saat panen langsung dikemas, dihasilkan dari lebah madu Eropa, menghisap nektar atau pakan lainnya yang terdapat di lokasi sekitar. Nektar multiflora Java mempunyai tekstur cukup kental, dominan manis, aroma normal, terdapat gas buih madu dan warna madu coklat atau coklat gelap tergantung waktu panen. Raw honey ini dapat dikonsumsi langsung secukupnya dan juga dapat ditambahkan secukupnya dengan makanan dan minuman lainnya. Jadi teman-teman ini tuh beratnya 1000 gram ya, dan ternyata isinya wow lumayan banyak loh. Setelah aku coba ke anak-anak, ternyata mereka suka banget ya karena rasanya menurut aku pas ya teman-teman. Dan madu ini juga enaknya kalau dicampuri ke bahan masakan ya. Jadi misalnya kalau kita masak sebagai pengganti gula, alangkah baiknya diganti dengan madu karena lebih sehat pastinya. Lanjut sekarang balik lagi ke dapur. Ini aku mau buat perkedel tahu. Bahan-bahannya yang pasti simpel aja. Ada wortel dan sosis yang udah dipotong-potong. Kemudian yang pasti pakai beberapa tahu ya. Ini aku pakai 5 buah. Terus aku pakai 1 buah telur, bawang putih dan daun bawang. Untuk seasoningnya ada kaldu, kemudian lada dan juga garam. Oke, langsung aja semua bahannya aku jadikan satu. Aku campur-campur gini aja. Terus aku aduk-aduk dan masukin sosis, juga masukin wortelnya. Terakhir ditambahkan garam dan juga kaldu. Jadi simpel aja seperti ini ya, nggak pakai ribet-ribet ya supaya cepat kelar juga nih. Nah jadi karena tempatnya kekecilan, aku pindahkan ke tempat yang lebih besar aja ya. Dan ini terakhir aku tambahkan tepung, lalu aku aduk-aduk lagi. Terus aku bulet-buletin seperti ini. Oh ya, mami-mami jangan salpok ya. Itu kenapa teflon aku ganggang-nya hadapnya ke sana ya, ke arah dinding gitu. Jadi kan teflonnya itu berat ya, Mams. Nah, karena berat, jadi setiap aku taruh di atas kompor gitu, itu tuh pasti jatuh gitu karena lebih berat si wadahnya daripada si gagangnya gitu. Gimana ya ngejelasinnya? Pokoknya gitulah, berat sehingga bisa jatuh gitu loh kalau ditaruh di dalam posisi lurus. Sebenarnya solusinya gampang banget. Kita bisa menggunakan tatakan alas panci anti panas seperti pada gambar ini. Nah ini tuh memudahkan banget ya ketika kita punya pan yang kecil-kecil gitu. Otomatis kan kalau ditaruh di atas kompor tuh mudah goyang ya. Tapi dengan adanya tatakan seperti ini, itu jadi aman gitu ya teman-teman. Udah gitu panci-panci kita nggak mudah gosong pastinya. Nah jadi Mams pas lagi asik-asik goreng seperti ini, si pan ini tuh pernah jatuh ya Mam ya. Jadi pas jatuh terus aku langsung lompat gitu mundur ke belakang karena kaget kan. Untungnya percikan minyaknya itu nggak ngenain kaki karena pas minyaknya itu waktu itu nggak begitu banyak ya. Nah itu tuh aku bener-bener kayak shock gitu ya kan. Untung gak ada anak aku juga, karena biasanya anak aku tuh suka deket-deket kompor gitu kan, suka ngeliatin. Jadi kayaknya aku harus beli tatakan alas panci yang tadi deh, karena menurut aku berfungsi dan yang pasti kalau udah ada itu kayak aman gitu ya Mams. Oke teman-teman, lanjut aja nih aku aktivitas di malam hari. Jadi sekarang aku udah ada di rumahnya mama ya. Nah ini tuh video di tahun baru ya. Makanya kenapa aku bilang lama banget ya, karena video tahun baru aja baru dipostnya sekarang. Udah kelewat berapa hari nih Maps. Nah itu lagi pada pasang lampu ya untuk nambah pencahayaannya, karena kebetulan pencahayaannya kurang gitu ya teman-teman. Kelihatannya sih gelap gini ya, tapi padahal nggak gelap-gelap banget sih Mam. Malah menurut aku tuh kalau di atas ini tuh enak aja gitu kalau suasananya seperti ini. Karena banyak anak kecil juga ya Mams, merekanya lari-larian gitu. Jadi ya udah ditambahin lampu aja supaya lebih terang aja gitu. Nah ini lagi pada bakar jagung ya. Jadi sebenarnya ini tuh bukan acara yang dikhususkan untuk menyambut pergantian tahun gitu teman-teman, tapi lebih ke kumpul-kumpul keluarga aja. Karena dalam Islam sendiri pun tahun baru itu diharamkan ya teman-teman. Islam pun tidak mengenal perayaan tahun baru.
Jadi menurut perspektif kajian Islam, merupakan hal yang mubah, boleh tetap dilakukan selama tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai syariat. Maknanya pun banyak ya teman-teman, jadi jangan mengikuti kebiasaan yang tidak baik. Misalnya saja dalam merayakan momentum pergantian tahun, jangan merayakan tahun baru dengan kemaksiatan, kesenangan yang melupakan, merugikan, mengikuti hawa nafsu yang tidak terkontrol, bahkan hal-hal yang terlarang oleh agama. Jadi memasuki tahun baru Masehi ini tidak memiliki makna khusus apapun ya, dan hanya merupakan momentum pergantian tahun saja. Dikarenakan momen ini tuh muncul kesempatan baru, harapan baru untuk berikhtiar menjadi lebih baik lagi. Nah, kita sebagai umat muslim hanya mengenal makna tahun baru Islam, di mana makna tahun baru Islam adalah sebagai momen introspeksi diri atau muhasabah. Karena kita memasuki tahun baru Islam atau Hijriyah, kita akan memasuki 1 Muharram, yang berarti sudah meninggalkan tahun yang sudah berlalu dan memasuki tahun yang baru. Dan untuk memaknai tahun baru sendiri pun dari setiap orang itu yang pasti berbeda-beda ya teman-teman. Kalau aku memaknainya ya seperti ini, kumpul-kumpul keluarga aja, terus dan kita juga berharapnya yang pasti doa ya, doanya lebih dikusyukkan lagi untuk harapan tahun di tahun yang baru ini supaya kita menjadi lebih baik, perbanyak introspeksi diri, dan tahun-tahun yang mungkin kita di tahun ini yang mungkin kita masih banyak kekurangan itu akan kita jadikan pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi di tahun berikutnya. Nah, jadi seperti yang aku bilang ya teman-teman, acara ini tuh lebih ke kumpul-kumpul keluarga aja. Kebetulan juga ada keluarga yang datang dari luar kota, dan pas juga kebetulan bertepatan dengan pergantian tahun ya. Jadi ya udah makan-makan gini aja, bakar-bakar. Karena kan kalau kumpul-kumpul keluarga ini juga momennya itu penting gitu ya untuk silaturahmi sama keluarga gitu, cerita-cerita dan sharing-sharing lah apapun itu. Sebenarnya kalau ngumpul-ngumpul gini ya emang udah sering ya teman-teman. Jadi biasanya kalau ngumpul pasti biasanya makan-makan terus bakar-bakar ya. Apa aja deh yang bisa dibakar gitu, entah kayu atau apa gitu ya teman-teman. Jadi bukan dikhususkan pas di tahun barunya, tapi karena emang sering ngumpul-ngumpul keluarga. Ya pokoknya itu ya teman-teman, dalam menyambut tahun baru ini lebih ke melakukan hal-hal yang positif. Nah ini tuh anak-anak juga senang karena banyak kembang api ya. Namanya anak-anak pasti senang ya teman-teman ngeliat kembang api. Jangankan anak-anak, kita aja yang dewasa kadang masih suka kan main kembang api dan heboh gitu kalau ngeliat kembang api yang bener-bener wah gitu. Terus sekarang kembang api itu macam-macam ya teman-teman. Kalau yang kembang api murah itu yang seperti lidi, dinyalainnya pakai korek dan itu cuma sebentar aja udah mati. Tapi yang bikin salfok itu kembang api yang harganya itu bisa sampai ratusan, bahkan ada yang jutaan gitu. Itu kalau dinyalain kan meriah banget ya. Nah jadi aku perhatiin anak-anak itu seneng banget ya ngelihat meriahnya kembang api, apalagi kembang api yang bikin kantong jebol tadi tuh mam, yang harganya bisa sampai ratusan itu. Jadi kira-kira seperti ini ya suasana dari atas rumah, jadi kelihatan banget jelasnya kembang api gitu. Nah itu yang aku zoom itu sepertinya dari lapangan ya, dari arah Pemkot. Kalau untuk dari arah Pemkot itu memang kembang apinya besar-besar gitu ya. Kembang api yang mahal-mahal gitu teman-teman. Oke mami-mami, teman-teman semua, nggak kerasa selesai juga vlog kali ini. Mohon maaf jika di video aku ada salah-salah kata ya. Ambil positifnya, buang yang buruknya. Dan sampai ketemu lagi ya kita di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.